Halo semua, semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia dan sukses selalu ya, amin ya robbal alamin. Ada satu cara agar kita tidak perlu membeli dan membuat pupuk lagi untuk tanaman cabai maupun tanaman lainnya yang kita tanam di pot atau polybag secara organik. Membeli pupuk berarti kita akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak, dan membuat pupuk akan membuat kita ribet yang seringkali kita malas melakukannya terus-menerus. Dengan cara ini hanya sedikit keribetan kita butuhkan saat pertama kali membuatnya. Berikutnya akan berjalan dengan mudah tanpa keribetan yang berarti. Bagaimana cara ini bekerja? Untuk itu jangan skip videonya ya, agar sobat dapat memahami dan mempraktekkannya dengan benar. Yuk langsung menuju ke TKP. Apapun metode atau cara menanam tanaman yang dipakai, tanaman akan tumbuh dengan optimal dengan hasil sesuai harapan selama nutrisi lengkap tersedia, kelembaban media tanam terpenuhi, intensitas sinar mencukupi, serta pemeliharaan lainnya seperti pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemangkasan yang benar, dan lain-lain terpenuhi juga. Begitu juga dengan cara yang akan kita buat dan jelaskan, tentunya harus memenuhi syarat-syarat tersebut di atas. Metode atau cara yang akan kita jabarkan adalah pemeliharaan tanaman cabai maupun tanaman lainnya yang difokuskan pada satu tempat yang sama dengan melibatkan beberapa organisme lainnya yang sengaja kita pelihara. Ini yang disebut sebagai metode atau cara tanam terpadu. Karena tidak menempati lahan luas, kita sebut saja kebun cabai mini organik terpadu ya. Bagaimana cara membuatnya dengan benar serta nutrisi dapat tersedia dengan lengkap sehingga tanaman tumbuh dengan optimal tanpa mengeluarkan biaya yang berarti untuk membeli pupuk serta tidak perlu diribetkan dengan membuat pupuk terus-menerus? Kita sudahi saja basa-basinya ya, yuk langsung saja. Kita mulai terlebih dahulu dengan menata kebun cabai organik mini terpadu dengan memasang atau membuat alas, atap, dan pemasangan beberapa tanaman cabai dan terong. Jangan kemana-mana ya. Kita akan lihat bagaimana komponen-komponen lainnya dibuat dan dipasang untuk menunjang pertumbuhan tanaman cabai dan tanaman lainnya, sehingga kita tak perlu lagi membeli atau membuat pupuk. Di dalam pembuatan kebun cabai organik mini terpadu ini, kita menambahkan beberapa komponen sebagai sumber nutrisi organik baik pada fase vegetatif maupun generatif untuk menjaga tanaman cabai maupun tanaman lainnya tumbuh dengan baik. Berikut komponen-komponen yang akan kita pasang. Komponen pertama adalah kolam ikan sistem resirkulasi dari ember plastik. Kolam ikan resirkulasi ini terdiri dari beberapa unit komponen, yaitu pertama unit tangki ikan berkapasitas 70 liter air dengan kepadatan tebar ikan maksimum 5 liter per ekor bibit ikan sampai menjelang panen. Jadi total ikan yang dapat dipelihara sebanyak 15 ekor. Kedua adalah unit filtrasi yang terdiri dari filter penyaring padatan tipe radial flow filter berkapasitas 20% dari volume tangki ikan dan biofilter berkapasitas 10% dari volume tangki ikan. Ukuran komponen-komponen unit kolam ikan tersebut adalah ukuran standar kolam ikan untuk menjaga kesehatan sistem agar ikan dapat hidup dan berkembang dengan baik ya.
Mengenai pembuatan filter pemisah atau penyaring padatan, sobat dapat melihat video lainnya di channel tutorial berkebun ideal yang berjudul sebagai berikut. Untuk biofilter kita gunakan ember plastik bekas cat tembok yang diberi sekat di tengah-tengahnya. Filter semacam ini disebut dengan SAM filter. Sekat pertama berisi media filter seperti filter mat atau kapas filter, biobol, dan pecahan genting atau batu bata. Cara kerja sistem kolam ikan seperti ini adalah air dari kolam ikan menuju ke filter pemisah padatan. Filter pemisah padatan menyaring sebagian padatan kurang lebih sebesar 50% yang sebagian besar berupa materi organik dari ikan yang dipelihara. Kemudian air dari filter pemisah padatan menuju ke biofilter. Sisa materi organik yang terbawa air dari pemisah padatan akan diuraikan oleh mikroorganisme pengurai yang terdapat di media filter di biofilter ini. Itulah alasan kenapa filter ini disebut sebagai biofilter. Di samping sebagai biofilter, SAM filter ini juga berfungsi sebagai penyaring fisik agar air menjadi jernih. Jadi air yang akan kembali ke kolam ikan memiliki kualitas yang baik ditinjau dari segi fisik, biologi maupun kimianya, sehingga ikan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Berikutnya, air dari SAM filter atau biofilter dipompa menuju ke kolam ikan. Begitu seterusnya sistem kolam ikan ini bekerja. Oleh karena itu disebut sebagai sistem kolam ikan resirkulasi atau recirculating aquaculture system atau RAS ya. Apa yang kita butuhkan dari sistem kolam ikan ini untuk pertumbuhan tanaman cabai maupun tanaman lainnya adalah sisa padatan materi organik atau limbah ikan yang terjebak di dalam filter pemisah padatan. Limbah ikan banyak mengandung senyawa nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, terutama nutrisi primer, nitrogen, dan fosfor. Kita dapat memasang kran pada bagian bawah filter pemisah padatan untuk mengeluarkan padatan baik yang terlarut maupun yang berupa lumpur untuk diberikan pada tanaman. Jika yang kita keluarkan berupa padatan lumpur berarti sekaligus membersihkan sistem dari bio overloading maupun penyumbatan sistem sehingga kesehatan ikan dapat terus terjaga dengan baik ya. Kita dapat juga memodifikasi tutup tangki ikan dengan diberi lubang yang berfungsi sebagai rak tanam untuk meletakkan netpot yang berisi tanaman yang mungkin kita inginkan, misalnya kangkung, bayam, dan sebagainya. Sobat dapat melihat bagaimana cara membuat kolam resirkulasi dari ember plastik tersebut secara sederhana di video sebelumnya yang kurang lebih sama fungsinya. Perbedaannya adalah kolam ember plastik di video sebelumnya menggunakan sistem aliran air pasang surut dengan bel sifon. Berikut ini judulnya ya. Sekarang yuk kita lihat bagaimana proses pemasangan sistem kolam ikan pada kebun cabai organik mini terpadu ini.
Komponen kedua yang akan kita tambahkan di dalam kebun cabai organik mini terpadu ini adalah unit atau box pemeliharaan cacing atau unit kompos cacing. Sobat dapat melihat penjelasan lengkap mengenai pembuatan kompos cacing maupun teh kompos cacing untuk aplikasi foliar pada tanaman serta perbandingannya dengan pupuk organik lainnya di video dengan judul sebagai berikut. Berikut cara pembuatannya. Sediakan wadah kotak atau box dari bahan apapun seperti terlihat ya. Beri lubang kecil-kecil pada dasar wadah tersebut. Beri alas dari kain goni atau karung. Buatlah media dari tanah satu bagian dan kompos satu bagian. Volume tanah dan kompos kurang lebih 3/4 bagian dari wadah kotak tersebut ya. Campur rata tanah dan kompos. Tambahkan limbah buah-buahan seperti kulit buah atau buah yang membusuk. Campur rata tanah dan kompos serta limbah buah-buahan tersebut sambil meremas-remasnya agar limbah buah agak hancur. Ini adalah komposisi pembuatan kompos cacing yang ditujukan untuk aplikasi pemupukan vegetatif tanaman cabai atau tanaman lainnya. Jika kompos cacing ditujukan untuk aplikasi pemupukan generatif, kita perlu menambahkan bahan organik yang memiliki kandungan kalium tinggi seperti kulit pisang atau sabut kelapa. Lebih baik kulit pisang yang sudah membusuk seperti terlihat agar proses pembuatan kompos nantinya lebih cepat. Kita dapat membusukkannya dengan membungkus rapat kulit pisang tersebut dengan plastik dan membiarkannya selama beberapa hari ya. Kita dapat membuat 2 kompos cacing pada wadah terpisah. Satu wadah berisi kompos untuk pemupukan massa vegetatif, kompos pada wadah lainnya untuk pemupukan generatif. Masukkan cacing tanah sebanyak 50-100 gram. Kita gunakan cacing tanah Lumbricus rubellus karena cacing Lumbricus rubellus tahan banting dan cepat di dalam proses pengomposan. Kompos cacing memiliki nutrisi yang jauh lebih tinggi daripada pupuk kandang sapi, kambing, kuda, ayam, dan sebagainya. Pupuk organik kompos cacing kaya akan mikroorganisme yang berfungsi memperbaiki struktur tanah, baik struktur biologi, kimiawi, serta fisiknya. Kompos cacing dapat menambah kandungan humus atau bahan organik. Ini disebabkan oleh rasio CN yang dimilikinya rendah. Kompos cacing atau bekas cacing atau kotoran cacing dapat dibuat pupuk organik cair maupun granul atau padat. Kompos cacing bentuk padat hanyalah kotoran cacing tersebut tanpa diberi tambahan apapun. Dapat langsung digunakan sebagai campuran media tanam atau tambahan pada media tanam sebelumnya. Senyawa nutrisi yang terkandung di dalamnya langsung diserap tanaman tanpa menunggu proses penguraian mikroorganisme terlebih dahulu. Kompos cacing juga dapat dibuat pupuk organik cair untuk penyemprotan foliar pada daun dan batang tanaman maupun dengan mengocornya ke dalam media tanam. Tentunya ini akan semakin membuat tanaman tumbuh dengan sempurna. Mengenai pembuatan pupuk organik cair dari kompos cacing, sobat dapat melihat video lainnya di channel tutorial berkebun ideal dengan judul sebagai berikut. Untuk memberi makan cacing, kita hanya perlu menyediakan limbah organik rumah tangga seperti sisa-sisa nasi, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain setiap 1 minggu sekali. Lebih baik limbah-limbah organik tersebut dibusukkan terlebih dahulu ya. Jika tidak dibusukkan terlebih dahulu, kita dapat menghancurkannya menggunakan blender dan langsung meletakkannya di atas permukaan media kompos cacing seperti terlihat. Ini adalah kompos cacing yang sudah jadi, dan di atas permukaannya adalah limbah buah yang sudah di blender. Kita dapat membuat tempat untuk kompos cacing ini dengan memanfaatkan ruang di bawah unit kolam ikan seperti terlihat agar tidak memakan tempat ya. Kita dapat mengambil kompos cacing dan langsung menaburkan atau membuat parit terlebih dahulu pada media tanam tanaman cabai ataupun tanaman lainnya di kebun mini organik terpadu ini seperti terlihat.
Manfaat lainnya dari adanya unit kompos cacing ini adalah kita dapat memberi pakan ikan dengan cacing-cacing yang semakin tumbuh berkembang. Cacing sangat baik untuk pakan ikan karena memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, sehingga ikan cepat tumbuh dan berkembang dengan sehat. Sedangkan sumber nutrisi dari unit kolam ikan untuk tanaman cabai ataupun tanaman lainnya pada kebun cabai organik mini terpadu ini, kita dapat mengambilnya dari filter pemisah padatan. Filter pemisah padatan memerlukan pembersihan rutin setiap 1 minggu sekali jika kepadatan tebar ikan sama dengan nilai yang telah disebutkan sebelumnya. Jika kepadatan sangat tinggi, pembersihan filter pemisah padatan memerlukan waktu dengan interval lebih pendek, misalnya setiap 3 hari sekali. Kita ambil kurang lebih 1 liter air dari filter pemisah padatan. Karena belum terkumpul padatan organik di filter ini, air masih bersih namun tetap mengandung senyawa nutrisi organik terlarut. Jika dilakukan pembersihan filter, sertakan juga kotoran atau padatan untuk disiramkan pada tanaman cabai ataupun tanaman lainnya. Air limbah kolam ikan sangat banyak mengandung unsur senyawa nitrogen dan fosfor sebagai nutrisi primer yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Siramkan pada tanaman cabai atau tanaman lainnya di kebun organik mini terpadu ini, atau dapat juga disiramkan pada tanaman lainnya yang ada di halaman rumah kita jika padatan organik berlebihan. Penyiraman tanaman cabai dan tanaman lainnya di kebun mini organik terpadu dengan air limbah ikan ini dapat dilakukan setiap 3 hari sekali. Setiap kita mengambil air limbah ikan di filter pemisah padatan, jangan lupa saat itu juga tambahkan air sumur sebanyak pengurangannya. Untuk penyemprotan foliar, kita dapat membuat pupuk organik cair dari kompos cacing seperti dijelaskan di video lainnya di channel tutorial berkebun ideal ini dengan judul sebagai berikut. Kita membuat kebun cabai organik mini terpadu seperti ini, beberapa manfaat kita peroleh. Pertama, ikan yang dapat kita konsumsi dari unit kolam ikan. Kedua, mengurangi biaya pembelian pakan ikan karena dipadukan dengan unit kompos cacing, di mana cacing-cacing yang semakin tumbuh banyak dapat digunakan untuk pakan ikan. Bahkan cacing adalah sumber protein yang sangat baik untuk menunjang pertumbuhan ikan sehingga hasil panen ikan menjadi optimal. Ketiga, efisiensi ruang, waktu, dan tenaga. Nutrisi yang kita berikan pada tanaman cabai ataupun tanaman lainnya dapat langsung kita ambil setiap saat karena unit kolam ikan berjalan terus-menerus dengan sistem resirkulasi. Jadi kita tidak perlu membuat pupuk lainnya yang tentunya memerlukan waktu jika membuatnya lagi, kecuali langsung membuatnya dalam jumlah yang banyak. Namun juga memerlukan tempat yang besar ya. Dan untuk menyediakan nutrisi lengkap lebih dari cukup bagi tanaman cabai atau tanaman lainnya di kebun organik mini terpadu ini, kita dapat mengambilnya terus-menerus dari unit kompos cacing, karena kita selalu dapat menambahkan limbah organik rumah tangga ataupun dari luar kapanpun kita mau, sehingga unit kompos cacing bekerja terus-menerus memproduksi kompos kaya nutrisi. Oke semuanya, demikian cara membuat kebun cabai mini organik terpadu yang benar. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, komentar, ataupun share ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mudah mendapatkan update video terbaru dari channel tutorial berkebun ideal. Semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia, dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya.